Bulan ini ada suatu tema fruit of obedience. Tuhan mau supaya kita ini tetap taat. Amin. Bapak Ibu, memang merupakan suatu hal yang sangat-sangat membuat kita untuk taat. Itu merupakan suatu tantangan tersendiri untuk kita. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas fruit of obedience ataupun hati di mana kita akan melihat buah daripada sebuah ketaatan. Namun karena kalimat ini ada dua kalimat perlu kita perhatikan, yaitu ada buah dan ada ketaatan. Jadi saya mau mengambil suatu tema sedikit, yaitu hati yang taat, yaitu kehidupan yang akan berbuah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tetap taat kepada Tuhan, saya percaya dan kita percaya, kita tetap akan berbuah. Amin. Iya. Oleh sebab itu Tuhan mau kepada kita untuk memperhatikan firman Tuhan ini dalam Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Bapak Ibu, kitab Yeskiel ini muncul, kalimat ini muncul, yaitu pada waktu bangsa Israel yang sedang berada dalam suatu kondisi yang tidak enak, tidak nyaman, karena dia ataupun mereka bangsa Israel sedang berada di dalam suatu pembuangan yang ada di Babel, yaitu kira-kira tahun 590 sekian, yaitu sebelum Masehi atau sekitar 2570-an, 5 tahun yang lalu. Bangsa Israel itu sudah ada dalam suatu benar-benar kondisi yang tidak nyaman karena mereka mengalami kehancuran. Yerusalem dihancurkan, demikian juga mereka dibawa ke Babel dan mereka ditawan di sana, tentu dalam kondisi yang tidak baik, tidak nyaman, tidak enak, sehingga mereka mengalami suatu pergumulan yang berat. Namun kalau firman Tuhan ini sampai kepada bangsa Israel pada waktu itu, di mana Tuhan mau berbicara kepada mereka, yaitu Tuhan akan memberikan suatu janji pemulihan meskipun mereka berada dalam kondisi yang gagal ataupun mereka berada dalam pembuangan. Barangkali mungkin ada dalam kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sedang dalam kondisi yang seperti itu. Kita tidak nyaman, kita tidak enak, entah dalam bisnis maupun dalam keluarga kita. Sepertinya kita tidak mengalami kebebasan, tidak bisa ini, tidak bisa itu, kekurangan ini, kekurangan itu, kita tidak bisa leluasa untuk melakukan ini dan lain sebagainya. Tetapi apabila pada saat pagi hari ini Bapak Ibu membuka hati dan benar-benar membuka hati untuk firman-Nya, saya percaya ada janji Tuhan di mana sebagaimana bangsa Israel dipulihkan, demikian juga Bapak Ibu Saudara pun akan dipulihkan. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan baca sama-sama. Firman Tuhan berkata begini. Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Katakan kuberikan. Kuberikan. Tuhan memberikan kepada kita, karena ini menjadi sesuatu kekuatan. Kalimat ini luar biasa. Kenapa? Ada dua hal yang dicantumkan di sana, yaitu tentang hati dan roh. Hati dan roh ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita, untuk menampung, mengerti, memahami apa sesungguhnya maksud Tuhan, untuk melakukan suatu pemulihan, untuk mengerjakan pemulihan, untuk memberkati, untuk memulihkan kondisi kita. Mungkin memang ya saat ini kita sedang dalam keadaan sulit, tetapi janji Tuhan, firman Tuhan bekerja untuk kita semua. Amin. Hati berbicara tentang hati hidup saudara dan saya. Supaya apa? Hati kita benar-benar menjadi orang yang lembut hatinya. Hati yang mudah dibentuk. Hati yang mudah mendengar firman Tuhan. Hati yang mudah untuk bisa mengerti apa yang menjadi maksud daripada Tuhan. Itu pertama, itu tentang hati. Kemudian yang kedua tentang roh. Di mana Bapak Ibu Saudara tahu, kita semua yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh itulah adalah merupakan suatu sarana terbaik di mana hadirat Allah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Roh dalam hidup kita ini perlu terus dibangun dan dibangun. Itu sebabnya dua hal ini, supaya bangsa Israel mengerti tentang ini. Demikian juga untuk saudara dan saya, yaitu hati kita dan roh kita. Dan apa yang di sana dikatakan, kuberikan kepadamu hati yang taat. Karena persoalannya kenapa bicara tentang hati. Hati kadangkala kita ini merasakan begitu kerasnya. Hati kita ini begitu sulitnya untuk menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Bahkan untuk menerima keadaan yang mungkin sesuatu yang tidak nyaman. Hati kita bisa putus asa. Hati kita bisa hancur. Hati kita bisa terluka. Hati kita bisa begitu emosi sedemikian rupa.
Tapi hari ini lembutkan hatimu, lembutkan hati kita semua supaya roh itu bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Allah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Maka kita tahu ini semua karena kehadiran daripada Tuhan. Oleh sebab itu ada satu hal yang perlu kita akan bahas. Mulai dari tentang ketaatan dulu. Ya, sebab apa? Supaya melalui ketaatan saudara dan saya kepada Tuhan dan bagaimana kita harus taat, maka buah-buahnya itu akan muncul. Sesuatu ditanam dulu dan dia bertumbuh, maka akan memunculkan buahnya. Demikian juga saudara dan saya, ketaatan kita perlu kita bangun. Amin. Yaitu hidup saudara dan saya, ketaatan kita bangun. Itu sebabnya kita bantu dengan sebuah pertanyaan, mengapa Allah harus memberikan hati yang baru. Tadi kalimat yang tadi, aku memberikan kepadamu hati yang taat. Yang diberikan adalah hati yang taat. Kenapa tidak dilepas begitu saja? Terserah kamu mau pakai model hati seperti apa. Bagaimana kita kehidupan kita sehari-hari menghadapi ini, mau pakai hati yang bagaimana? Menghadapi situasi yang sulit ini, mau dengan hati yang seperti apa? Tetapi hari ini Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Pertanyaannya, maaf, mengapa Allah harus memberikan hati yang taat dalam kehidupan saudara dan saya? Apa yang menjadi pembeda Bapak Ibu Saudara akan menjadi mengerti? Hati yang diberikan oleh Allah dengan hati yang kita punya secara naluri biasa sebagaimana yang kita hadapi. Tetapi Allah berkata menjadi berbeda. Hati yang aku berikan kepadamu adalah hati yang taat. Hati yang taat adalah pemberian daripada Tuhan. Nah, di situ dia Bapak Ibu Saudara akan tahu hidupku itu akan menjadi seperti apa. Jadi kenapa? Karena manusia yang pertama yang kita akan bahas adalah manusia itu memiliki kecenderungannya itu adalah keras sekali. Manusia itu kadang-kala sulit sekali untuk dibilangin. Sulit sekali untuk dibentuk. Bahkan sudah mengalami masalah begitu besar, masih saja sulit. Kenapa? Dalam Yeremia 17 ayat 9 mengatakan begini. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Oh sering terkasih, kalau hati yang sudah seperti ini benar-benar pergumulan yang berat. Kalau kita punya anak saja, kalau susah dibilangin, kadang-kala kita emosi. Ini anak kenapa gak bisa dibilangin? Keras banget, hatinya benar-benar kayak batu. Begitu ya, saking emosinya gitu. Tapi benar kadang-kala muncul orang tua yang kurang sabar. Kadang-kala emosinya sudah sampai meningkat, terus kemudian muncul kata-kata, perkataan-perkataan. Nah, seperti hati ini yang begitu keras sudah membatu. Bapak Ibu, kalau hati itu sudah membatu, itu menjadi suatu hal yang sulit. Seperti siapa? Yaitu seperti kita tahu yang namanya Firaun, dibilangin mendapatkan firman bolak-balik, masih saja mengeraskan hatinya. Dan kemudian seperti tanah apa? Seperti tanah kering. Tanah yang kering, tanah yang keras, itu sulit untuk ditanami sesuatu. Lembutkanlah hatimu. Makanya dari ke-9 karunia roh itu ada satu yang namanya kelembutan hati. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Kenapa Tuhan taruh roh yang seperti itu? Kenapa? Maksudnya adalah supaya dalam hidup saudara dan saya adalah orang-orang menjadi pribadi-pribadi yang mudah dibentuk karena memiliki kelembutan hati. Sehingga tidak seperti ayat ini mengatakan bahwa seperti batu yang begitu keras. Pernahkah kita ketemu model orang-orang yang seperti ini? Iya loh Pak, benar-benar. Bahasa lain itu mengatakan ini orang benar-benar dablek. Orang ini benar-benar stubborn. Orang ini benar-benar keras. Bolak-balik. Apalagi kalau itu karyawan. Itu rasanya pengen, waduh, kita rasanya sudah seperti apa? Capek hati. Bagaimana dalam kehidupan saudara dan saya? Itu sebabnya memang kita menyadari hidup kita pada dasarnya hati kita kadang-kadang memang sulit untuk dibilangin. Begitu kerasnya. Sekalipun waktu dibilangin dia kelihatannya mulutnya berkata, iya Pak, siap Pak, oke Pak. Tapi kadang-kala ini keras sekali. Makanya perlu Tuhan itu memberikan yang namanya hati yang taat. Amin. Nah saudara, itu yang pertama. Yang kedua, karena manusia itu tidak dapat mengubah dirinya sendiri. Itu alasannya kenapa Tuhan itu memberikan kepada kita hati
hati yang taat. Karena kita sendiri sebetulnya nggak bisa mengubah diri kita. Amin. Kita sadar kita sulit sekali berubah. Tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup berubah. Tanpa jamahan daripada Tuhan kita tidak akan bisa berubah. Tanpa hadirat daripada Tuhan kita tidak bisa. Yeremia 13 ayat 23 berkata begini. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Pernah ketemu orang Ethiopia? Nah, kalau membuat menjadi putih mungkin bisa saja pakai obat. Tapi untuk ganti kulit nggak bisa. Demikian juga atau macan tutul mengubah belangnya. Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Perhatikan, seperti ada hukum alamiah yang terjadi. Orang yang membiasakan dirinya berbuat jahat, maka itu akan menjadi karakter sehingga menjadi hal yang sulit sekali untuk menjadi berubah. Sepertinya menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk menjadi seperti macan tutul yang tidak bisa mengganti kulitnya. Mengubah kulitnya, membuang belangnya sudah tidak bisa. Itu sebabnya ini menjadi suatu alasan benar. Kalau demikian memang benar. Kita butuh tangan Tuhan. Amin. Kita butuh yang namanya hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan ini. Yaitu yang namanya hati yang taat. Sekalipun ada sebuah cerita bahwa Bapak Ibu, ada seorang anak kecil gak tahu tiba-tiba gimana sore-sore gitu ya. Dia bilang sama mamahnya, mak gitu. Aku mau belajar taat mak. Wih kaget sih mamanya. Kenapa? Orang biasanya begitu nakal. Bener-bener wah bener-bener gak bisa dibilangin. Tapi tiba-tiba malam itu aku mau berubah mak. Si mamanya bilang, bener kamu mau berubah? Ya kalau gitu. Apa yang mau dibilang mama? Bilang apa saya mau. Mama mau nyuruh apa saya mau. Saya siap. Ya kalau gitu gini, mulai besok pagi, kamu nyuci, kamu menyapu, kamu ngepel, terus kemudian kamu cuci piring. Kucing itu taruh di atas lemari. Wih, saudara, benar Bapak Ibu, besok pagi dia bangun, dia nyapu, dia ngepel, terus kemudian dia cuci piring. Wih luar biasa, bisa berubah. Nggak tahu dapat pelajaran dari mana. Mungkin dari Sunday School dari ya gitu ya. Terus kemudian dia mengalami perubahan. Tapi mamanya kaget, luar biasa. Tiba-tiba kenapa berisik sekali itu di kamar. Wah berisik sekali. Agus, katakanlah namanya si Agus ya. Kalau saya panggil nama Budi takutnya ada yang namanya Budi di sini. Agus gitu. Kenapa? Kenapa berisik sekali? Ternyata sudah terkasih begitu dibuka pintunya, kucing ditaruh di atas lemari. Ya berisik terus begitu saja. Terus kemudian, kenapa kamu taruh itu anak kucing di atas lemari? Lah mama bilang begitu kemarin. Habis nyapu, ngepel, cuci piring, terus kemudian anak kucing ditaruh di atas lemari. Si mamanya bilang begini, nah aku yang itu tuh bercanda, karena aku tahu kamu tuh main kucing gak berhenti-berhenti. Jadi aku bilang saya taruh aja di situ. Jadi berisik. Maksudnya tidak semua yang mama bilang itu harus dilakukan. Oh begitu ya mak. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ini terlalu banyak suara. Terlalu banyak pemberitaan. Bahkan sekarang di berbagai channel, berbagai macam hal. Bagaimana kita bisa menyaring, bagaimana kita bisa memilihnya. Kalau semua kita taatin, wah semua menjadi kacau kita. Ya kan? Dengar saham ini harus ditaruh di sini, kan kita bingung. Benar gak itu ya? Terus kemudian ini harus begini. Kita menjadi kepada kebingungan. Tetapi saudara, kita harus mempunyai hati yang benar-benar taat. Dan kemudian hati kita yang taat itu daripada Tuhan. Bukan dari apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar itu harus benar-benar kita bisa saring. Hari-hari ini terlalu banyak. Kalau kita tidak sadari, ketaatan kita menjadi keliru dengan berbagai berita ini. Makanya sudah yang terkasih, saya ini kalau makan punya hobi. Kalau enggak, apa itu namanya, sop buntut, terus kemudian ada sop iga, rawon, waduh, apalagi di Puri Kedoya itu ya, ada yang namanya rawon, wah luar biasa itu enaknya, pemasaknya, ya cuman kadang-kala masak enggak tuh, ya jadi gitu ya, terus kemudian, tapi enak sekali, serius saya bilang itu enak tuh, rawon Puri Kedoya, ya, cuman jarang buka dia, tapi tahu nggak cara makan
sop buntut yang paling enak. Tahu caranya? Sop buntut yang masih panas tadi ada di meja kita. Kita ambil yang namanya sendok, kita ambil garpu. Untuk bisa membuat kita makan sop buntut paling enak adalah kita pisahkan antara daging dan tulang. Daging kita makan, tulang kita buang. Nah, itu dia cara makan sop buntut yang paling enak. Ya semua orang juga tahu Pak, kalau namanya. Ya maksud saya tuh begini, kalau dengar berita mau ya dipilih-pilih. Jangan semua ditelan, ketelek kita. Kita harus hati-hati, apalagi makan yang namanya ikan bakar dan lain sebagainya, bisa benar-benar ketelek. Itu harus hati-hati. Sama dalam kehidupan saudara dan saya. Kita sementara pengen belajar, pengen mengerti, tetapi kita harus punya Roh Kudus. Itu sebabnya benar-benar perlu dalam hidup saudara dan saya, hati yang taat adalah hati yang diberikan oleh Allah. Amin. Bukan kita sendiri. Itu sebabnya kenapa dia pengen memberikan hati, ataupun Allah harus memberikan hati yang taat, karena manusia tidak bisa mengubah hatinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, mengapa Allah harus memberi hati yang taat? Karena hati yang taat adalah hasil karya Allah. Bukan yang dibentuk oleh dunia ini, tetapi karyanya Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata begini, karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba perhatikan Bapak Ibu, kita ini buatan Allah. Amin. Dan kalau kita tahu bahwa kita ini buatan Allah, bukan lagi buatan tangan manusia, bukan dibentuk oleh opini, bukan dibentuk oleh berita-berita, bahwa sesungguhnya semua memang kita dengar, tapi hati saya ini adalah hati buatan Allah. Saudara yang terkasih, lalu mungkin kita berpikir apa hebatnya hati buatan Allah. Hebat sekali. Luar biasa, yang namanya kita ini adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan sesuai dengan rancangan dan tujuan secara khusus dan spesifik. Saudara, kita semua ini dalam hal tugas berbeda-beda. Tapi semua kita ciptaan Allah. Tetapi kita ditempatkan di dalam kondisi yang berbeda, di dalam tempat yang berbeda, di dalam situasi yang berbeda. Bahkan kita ini menjadi berbeda pada satu sama lain. Itu adalah ciptaan pembentukan daripada Tuhan. Spesifik banget. Kalau kita gambarkan di jari kita, ada kelingking dan ada jempol. Tidak mungkin kelingking pengen menjadi jempol, atau semuanya pengen menjadi jempol semua. Bisa kebayang kalau ini semua jadi jempol? Ya bulat begitu ya, semua jadi bulat. Tuhan itu membuat kita, merancang kita, itu spesial banget. Yang berikutnya, karena kita ini ciptaan Allah, maka kita punya nilai kehidupan di mata Tuhan. Tidak hanya sekedar aku ada, tidak hanya sekedar aku punya, tetapi kita mempunyai nilai, mempunyai makna yang besar di hadapan Tuhan. Maka seringkali ada kalimat yang suka dibacakan di rumah duka. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Itu spesial banget. Jadi jangan pernah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa ya kehidupan saya kenapa begini. Tuhan memanggil saudara, Tuhan membentuk saudara. Itu sebabnya kita dibuat, dan kita adalah buatan, dan dalam Kristus kita dibentuk sedemikian rupa sehingga saudara menjadi spesial. Kita ini khusus, entah dalam keluarga, entah dalam usaha, entah dalam gereja, dalam pelayanan dan lain sebagainya. Kalau kita tahu bahwa kita ini menjadi orang-orang yang khusus di hadapan Tuhan, maka cara kita menanggapi hidup pun akan menjadi benar. Kenapa Pak, aku dari dulu menjadi orang miskin, katakanlah begitu. Tetapi ternyata dalam kemiskinan dia, di dalam ketidakpunyaan apa-apa, dia tetap setia dan tetap setia. Ternyata Tuhan bisa membuat spesial kondisi keadaan begitu, sehingga menempa kehidupan dia mempunyai kesabaran yang lebih. Atau kemudian ada orang yang diberikan kepada dia sesuatu spesial, di mana ada mempunyai kelimpahan, Tuhan pun akan membuat dia akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Spesial banget yang namanya panggilan. Yang jadi masalah adalah apabila kita lari dari panggilan itu, sekecil apapun.
Apabila kita lari yang sebetulnya rancangan Tuhan itu seperti ini, tetapi kita lari, itu menjadi persoalan. Itu sebabnya untuk menanggapi hal ini, Tuhan memberikan kepada kita supaya kita ada pemulihan itu. Kita sadar bahwa kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Dan hati kita adalah hati yang luar biasa. Kenapa? Bukan dibentuk oleh keadaan. Itu secara umum manusia memang begitu. Tapi karena kita percaya kepada Yesus, maka Kristus membentuk hidup kita sehingga kita menjadi berbeda. Orang lain kehidupannya yang sudah membiasakan dirinya untuk berbuat jahat, membiasakan dirinya berbuat jahat, itu tadi, sehingga kehidupannya menjadi batu, keras sekali, tidak sekali bisa berubah. Tapi hari ini Tuhan mempunyai janji untuk kita semua. Yaitu apa? Mari kita lihat. Karena ketika hal ini tentu ada perbedaan. Ada dua perbedaan antara ketaatan sendiri dan ketaatan yang diberikan oleh Allah. Sangat berbeda. Kalau ketaatannya sendiri itu didorong oleh usaha manusia. Jadi sepertinya dia mengusahakan sedemikian rupa. Sehingga kalau kita hanya terus sombong dengan apa yang bisa kita usahakan, akhirnya membuat kita ini menjadi orang yang tidak mengerti bahwa sesungguhnya hidup kita ini ciptaan Allah. Karena apa? Didorong oleh usaha manusia. Tetapi kalau ketaatan yang diberikan oleh Allah, maka Roh Kuduslah yang mendorong kita. Kenapa kita menjadi baik? Kenapa kita menjadi benar? Roh Kudus yang mengingatkan kepada kita. Kenapa hari ini kita beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita menyembah? Roh Kudus mengingatkan kepada kita, hari ini kita beribadah. Artinya memang kita hidup benar didorong oleh karena Roh Kudus. Kalau usaha sendiri berfokus pada perbuatan manusia dan prestasi manusia, akhirnya hanya ke situ, yaitu prestasi, mengejar prestasi. Dia berupaya supaya berprestasi. Ternyata kalau Allah itu memberikan dorongan supaya hidup saudara dan saya punya fokus yang namanya apa sih yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Itu loh yang menjadi berbeda. Kalau Bapak Ibu kalau lagi merenung, terus kemudian Bapak Ibu bisa berkata begini, Tuhan, apa kehendak-Mu hari ini untuk aku? Di samping aku ke gereja, apa yang menjadi rancangan-Mu? Begitu Bapak Ibu bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah tergenapkan atas kehidupan kita. Ketaatan yang berasal daripada Tuhan, itu ada untuk kita. Kemudian, kalau dari manusia itu berasal dari usaha dan manusia itu sendiri. Tapi kalau dia berasal dari karya Allah, Tuhan satu-satunya yang membentuk hidup kita. Tuhan yang menuntun jalan kehidupan saudara dan saya. Katakanlah kalau kita mendengar begitu banyak orang berkata, banyak jalan menuju ke Roma. Mungkin kita berkata iya. Tapi yang menjadi persoalan saat ini adalah, sekalipun banyak jalan, tapi hanya Yesus yang menuntun hidupku. Kalau Yesus yang menuntun jalan hidup kita tidak akan menjadi salah. Siapa yang menuntun? Berfokuslah kepada Tuhan di dalam segala hal. Dan kemudian, kalau diusahakan oleh manusia, kita sendiri yang mengusahakan, maka itu akan menjadi hal yang tidak sempurna dan bisa gagal. Tetapi kalau Tuhan yang melakukan dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu hati yang taat itu adalah pemberian daripada Tuhan, maka ketaatan kita ini menjadi sempurna, ketaatan kita ini menjadi mulia, ketaatan kita menjadi sesuatu yang pasti berhasil. Ya, tidak akan pernah bisa gagal. Itu kalau daripada Tuhan. Kenapa? Dia adalah pencipta. Dia yang tahu kita. Dia akan menuntun dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tetap, ya, tidak akan pernah gagal. Tuhan kalau menyertai kita. Tuhan membawa kehidupan kita. Dan kemudian, akhirnya, kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, ujung-ujungnya kita ini akan berakhir pada keputusasaan. Coba kita sudah berupaya tanpa pernah mendoakan. Kita terus hanya ngomong, terus kemudian kita berbicara, itu membuat kita menjadi putus asa. Tapi hari ini Tuhan mau saudara dan saya, akhir daripada Tuhan memberikan hal itu adalah supaya saudara mendapatkan yang namanya kemuliaan. Kalau itu berbicara tentang ketaatan, lalu buahnya dari ketaatan yang model seperti tadi, ketaatan yang Tuhan mau, apa yang akan dihasilkan? Yaitu ketaatan yang Tuhan berikan akan menghasilkan yang namanya kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tujuan kehidupan saudara dan saya adalah keberkenanan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintahku. Dalam hal obedience kita, dalam hal ketaatan kita, ternyata didasari kepada kasih. Bukan kepada ambisi kita, tetapi karena kasih. Oh, itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak istri, karena aku mengasihi istri. Kenapa aku melakukan apa yang menjadi kehendak daripada suami? Karena aku mengasihi dia. Kalau kita tidak punya hubungan seperti itu, tidak akan bisa. Terlebih kita sama Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Karena hal itu akan membawa anugerah. Kita bisa menuruti segala perintahnya. Aku bisa taat kepada Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Jadi karena mengasihi, itu buahnya. Karena mengasihi. Yang berikutnya apa? Yaitu mengalami yang namanya kehidupan yang baru. Saudara dan saya, jangan dipikir kehidupan yang baru itu hanya berlaku pada waktu pertama kita cinta Yesus. Atau baru pertama kita mendengar Tuhan. Atau kemudian kita pertama baru dibaptis dan lain sebagainya. Tetapi dari hari ke hari kita mengalami suatu kehidupan yang baru. Firman Tuhan berkata begini, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Ini bicara tentang baptisan. Bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Inilah yang Tuhan mau, ketaatan kita sampai kepada suatu kehidupan yang baru. Terlebih dalam hal baptisan. Bapak Ibu yang belum dibaptis, buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Taati. Kenapa? Karena seperti ayat ini mengatakan, oleh baptisan di dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus yang dibangkitkan. Bukan untuk memenuhi ajaran agama, bukan hanya sekedar syarat pernikahan, tapi benar-benar saudara punya yang namanya ketaatan daripada Tuhan. Ada PMK, ada discipleship, pemuritan. Ikuti, di sana ada tentang baptisan. Bapak Ibu bisa ikut. Yang belum dibaptis silahkan untuk mendaftar. Supaya Bapak Ibu bisa terbuka hatinya. Roh Kudus berbicara, aku mau dibaptis. Karena itu salah satu menjalani kehendak daripada Tuhan. Dan yang berikutnya, yang terakhir mengatakan begini. Buah daripada suatu ketaatan yang diberikan Allah. Terbebas dari dosa. Roma pasal 6 ayat 18 berkata begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Dibebaskan. Kalau tadi saya gambarkan ataupun kita mendapatkan gambaran seperti bangsa Israel yang ditawan di Babel, yaitu daerah Irak sana, nggak jauh dari Baghdad dulu, dan mereka ditawan di sana. Tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan. Tetapi karena ketaatan itu akan menghasilkan kebebasan, membebaskan kita dari dosa. Dan itu yang Tuhan mau atas kehidupan kita semua. Amin. Kalau demikian, apa sih kesimpulannya dari apa yang kita bahas supaya kita ini mempunyai buah ketaatan tadi? Ya, Allah memberikan hati yang taat, bukan hasil karya kita. Tetapi Tuhan yang memberikan hati yang taat. Karena manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri. Kita sadar, kita nggak bisa mengubah dirinya sendiri. Apalagi orang lain, diri sendiri aja nggak bisa ngubah. Sehingga hati yang taat itu adalah karya Allah yang diberikan kepada kita. Maka akan membuahkan hidup kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Amin. Dan kemudian mengalami suatu kehidupan yang baru. Terus kemudian mengalami kebebasan dosa. Hal seperti inilah yang Tuhan akan bawa dalam hidup saudara dan saya. Ditaruh dalam kehidupan kita untuk menjalani dalam suatu kehidupan yang sulit. Sebab apa? Di dalam kehidupan yang sulit dibutuhkan yang namanya anugerah. Satu. Dibutuhkan yang namanya mujizat. Karena sudah lari, sudah berbeda keadaannya. Sistem dunia sudah berbeda. Tuhan perlu dengan campur tangan Tuhan langsung. Melalui apa? Siapkan dirimu untuk mengalami suatu perubahan-perubahan. Sehingga saudara mempunyai suatu ketaatan. Ketaatan itu bisa termanifestasi dimanapun kita berada. Tapi hari ini Tuhan mau benar-benar aku mau mendapatkan kehidupan yang baru. Demikian juga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu bisa akan terjadi selama ada perkenanan daripada Tuhan. Itu bisa Tuhan lakukan sehingga kita terbebas dari ini semua. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu.